Kembali lagi dengan saya Kali Masada dan hari ini secara spesifik saya akan membahas mengenai generasi sandwich. Bagaimana cara keluar dari belenggu generasi sandwich. Nah, teman-teman, faktanya data itu menunjukkan bahwa 71 juta lebih penduduk Indonesia itu masuk ke dalam generasi sandwich. Jadi kalau kita pikir-pikir itu hampir sepertiga ya dari total penduduk kita. Jadi misalkan ada 3 orang di ruangan, ya secara statistik itu satunya itu mungkin generasi sandwich. Jadi kalau teman-teman merasa kecil hati, teman-teman kadang merasa kecewa dengan dunia, kenapa rasanya berat sekali. Sebenarnya banyak juga ya, lebih dari 71 juta ini mengalami hal yang sama. Mereka menanggung beban yang luar biasa berat ya antar dua generasi dan mereka ada di yang di tengah. Dan saya tahu sekali rasanya berada di situasi tersebut sehingga menurut saya menjadi suatu concern pribadi untuk membahas isu ini. Supaya apa? Supaya kita bisa terlepas dari belenggu generasi sandwich. Dan di sini kita akan bedah dari sejarahnya dari negara-negara yang lain ya sesuai dengan data dan juga statistik yang ada. Lalu gimana sih cara kita benar-benar bisa terlepas dari himpitan menjadi generasi sandwich. Nah, di sini apa sih secara definisi ya generasi sandwich itu adalah orang yang berada di usia produktif. Oke, yang mana dia terjepit membiayai orang tua dan juga anak-anaknya sekaligus. Jadi kalau teman-teman di sini udah punya anak, oke, udah dikaruniai anak dan juga punya orang tua, tapi teman-teman harus membiayai orang tuanya juga anaknya, ya kalian masuk dalam yang namanya generasi sandwich. Itulah mengapa orang yang merasa saya ini generasi sandwich, saya udah ngurusin anak, harus punya bakti ke orang tua dan abis ya, nggak ada keinginan untuk saya sendiri bisa berkembang, nggak ada keinginan lagi ya saya untuk aktualisasi diri, nggak ada keinginan lagi ya saya ini bisa berkembang lebih jauh secara karir karena ya itu semua kan juga butuh energy and money dan saya harus lampiaskan itu semua ke anak saya dan juga ke orang tua saya. Itulah mengapa banyak di sini teman-teman yang merasa sebagai generasi sandwich itu hidupnya nggak berkembang. Dan di situ-situ aja. Bukan karena mereka ini nggak mampu, bukan karena mereka ini nggak kompeten, bukan juga karena mereka nggak pinter. Tapi mereka kejepit di suatu situasi di mana mereka tidak memungkinkan untuk bisa berkembang. Oke? Dan itu merupakan suatu keadaan yang sangat concerning, keadaan yang sangat memprihatinkan juga. Dan generasi sandwich ini kelihatannya aja oke di luar. Kelihatannya keren. Kelihatannya tangguh, padahal aslinya itu sangat rapuh. Mungkin di luar dia kelihatan oke, punya karir yang menawan, ya, tampang yang rupawan. Cuman ada struktur ya secara fundamental yang ini sangat mudah patah ya, sangat mudah hancur. Ya, jadi kalau kita lihat is like the type of iceberg ya. Di luar kelihatan oke, tapi yang di bawah ya ini kelihatan jauh ya dari ekspektasi yang bagus. Sehingga sama seperti market ya teman-teman. Ketika market itu mengalami kenaikan, market cenderung habis itu sideways. Dan sideway itu adalah mesin voting terbaik. Kalau kita naik lagi berarti adalah fase akumulasi, tapi kalau di situ ya kita turun ya kita distribusi. Jadi ketika kita dalam rentang kehidupan tertentu setelah kita naik, kita tuh harus effort lebih tinggi lagi untuk bisa naik. Dan orang-orang yang di generasi sandwich ini misalkan dia udah naik ya, dalam artian lulus kuliah, terus mereka kerja nih, ya kan naik kan ya secara status sosial. Cuman kalau di sini dia nggak meningkatkan lagi, ya dia terhimpit di tengah, dia harus membiayai adiknya, ya bahkan anaknya dan bapak ibunya, ya mereka bisa turun ya dan juga mengalami yang namanya jatuh miskin. Nah ini kenapa generasi sandwich ini meningkat karena orang tua ini belum punya cukup duit ya biasanya untuk pensiun, sementara kita juga harus membiayai anak. Sehingga kita harus double spending nih, double spending untuk orang tua juga ke anak juga. Inilah yang menyebabkan meningkat ya generasi sandwich ini. Nah, sebenarnya apa sih definisi dan juga karakteristik dari generasi sandwich ini? Nah, istilah sandwich generation sendiri itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan udah ada dari tahun 80-an. Di sini di tahun 1981 ya Dorothy E. Miller di sini membuat artikel yang berjudul The Sandwich Generation: Adult Children of the Aging. Jadi di sini dijelasin bahwa
kenapa? Ya filosofinya ini sandwich, ini sama seperti ham ya di dalam roti yang dia terhimpit di tengah ya, terhimpit di antara dua roti. Jadi kalau kita ngomong memang secara filosofi terhimpit di antara dua roti, kalau di kehidupan nyata terhimpit di antara dua generasi ya. Jadi generasi sandwich menurut Carol Abaya itu ada beberapa kategori ya, ada 3 di sini. Pertama, traditional ya, generasi sandwich 40-50-an, dia menanggung orang tua dan juga anak. Kemudian kedua ya club sandwich ya, usia 30-60-an, dia menanggung orang tua, anak, bahkan cucunya. Ada juga yang di sini yang masuk ke dalam kategori open face, dia belum punya anak, tapi harus merawat orang tua atau kerabat. Banyak juga ya teman-teman ini yang di keadaan open face. Mereka ini merasa ya oke, Gen Z dapat pekerjaan yang oke, 8 juta ya gitu sebulan, terus kerja di SCBD dan belum punya anak ya. Karena nikah aja bahkan nggak ada pandangan ya dengan berbagai biaya yang tinggi. Tapi mereka ini harus kirim uang ke kampung ya untuk bapak ibunya. Mungkin bisa setengah biayanya dikirimkan ke kampung ya, 50% dari dia punya pendapatan dan akhirnya dia stuck dengan 50% dan hidup pas-pasan di sini. Apakah ada? Jawabannya banyak sekali. Dan tren dari generasi sandwich itu umumnya ya di usia 40-50-an. Yang mana dia dalam keadaan terjepit ketika apa? Ketika orang tua ini udah mulai tua, sementara anaknya ini baru mau masuk sekolah. Nah, that's when the things ya ini menjadi lebih berat. Kenapa? Karena teman-teman harus paham ya, biaya pendidikan anak itu nggak murah ya. Dan kalau kita tahu itu biayanya nggak murah ya, kita pun akhirnya sadar juga ya bahwa ternyata beban untuk kita punya anak yaitu secara finansial itu juga relatif tinggi. Apalagi kalau orang tua kita udah berhenti bekerja dan duit mereka ini nggak cukup untuk pensiun. Nah itu baru momennya kita kerasa wah berat juga ya ternyata. Mungkin sekarang nggak terlalu berat kalau misalkan teman-teman ini punya orang tua dan juga punya anak yang masih kecil ya. Karena anak masih kecil biayanya nggak banyak. Oke, dan orang tua mungkin sekarang juga masih bekerja. Tapi nanti kalau orang tua udah pensiun dan anak masuk sekolah, nah itu keadaannya udah mulai bikin pusing ya. Harus biayain orang tua yang mana nggak cukup buat pensiun, harus biayain anak juga karena anak harus masuk sekolah. Apalagi kalau anaknya lebih dari satu. That's when things go hard ya. Dan ada beberapa ya, ini saya ngomong terutama di Asia yang menyebabkan generasi sandwich ini justru jauh lebih banyak. Yaitu adalah norma filial piety ya, atau dimana kita ini selalu berbakti ke orang tua. Dan fakta juga mengejutkan ya, 70% dari orang yang terjebak di generasi sandwich ini mereka menyalahkan diri mereka atas kualitas hidup orang tua mereka yang tidak bisa mereka tingkatkan. Jadi mereka ini udah berusaha nih, tapi memang namanya hidup yang belum dikasih jalan, akhirnya mereka itu self-blame. Kenapa orang tua saya keadaannya jadi seperti itu? Harusnya saya bisa kasih ya yang lebih banyak. They deserve more. Tapi kalau teman-teman breakdown juga, itu juga tidak sepenuhnya menjadi salah teman-teman. Karena teman-teman juga seorang individu yang dewasa, individu yang mandiri, dan juga udah mencoba berbagai cara ya di dunia ini. Ya di bawah matahari ini coba berbagai cara. Dan memang orang tua kita harusnya tahu ya, selama kita masih terus berusaha, dan kita mencintai mereka apa adanya, yaitu masih ada baktinya. Dan stop ya, saya ngomong merasa terlalu bersalah terhadap diri kalian sendiri. I know it's hard ya, tapi masih ada jalan ya di hari esok. Dan bakti itu juga nggak dihitung hanya dengan materi. Bakti itu juga dihitung dari affection yang kita berikan. Seberapa bagus komunikasi kita. Karena percuma ya, misalkan teman-teman kirim 100 juta ya, bahkan 1 miliar setiap bulan ke orang tuanya. Cuman nggak ngomong sama sekali. Atau ketika teman-teman ketemu malah kamu bentakin. Mending kamu nggak usah kasih duit ya. Mending setiap ketemu orang tua mending kamu peluk. Ya, mending kamu minta duit tapi kamu peluk orang tuamu. Daripada kamu punya duit tapi kamu merasa bahwa kamu punya hak untuk memaki orang tuamu. Itu kamu nggak akan pernah ya hidup dengan tenang dan kamu nggak bisa diberi ya kemudahan dalam segala hal ya. Saya percaya itu. Oke? Dan kita melihat ya studi kasus di beberapa negara yang ada. Ini kita melihat ya perspektif sandwich generation di negara barat ya di US dan di 3 ya negara yang budayanya timur ya, Jepang, Korea dan juga Indonesia. Jadi
Jangan merasa berkecil hati ya, kamu nggak sendiri karena orang di US ya, orang di Jepang ya, di semua dunia ini juga merasakan bahwa mereka sandwich generation. Nah, di Indonesia ya secara demografi 71 juta orang masuk generasi sandwich, umumnya usia 35 sampai 50, dan secara rata-rata mereka menanggung ya 2 anak dan juga 1 orang tua ya. Biasanya orang tua satunya udah meninggal dunia dan anaknya 2. Kenapa? Karena ya ada program ya keluarga bersama dari pemerintah. Dan secara ekonomi gimana sih ya, 60% yang jelas ya sulit menabung. Itulah mengapa kalau kita lihat ya datanya, wah ternyata 70% orang di Indonesia itu nggak menabung. Terus kamu mau nyalain ya, kenapa nggak bisa nabung ya? Jawabannya karena dia generasi sandwich ya. 60% sulit menabung dan 70% emang orang nggak punya tabungan. That's make sense ya. Ada deviasi ya 10% I think, dan di situ ya memang wajar ya angkanya. 45% menunda pensiun. Akhirnya apa? Mereka udah jabatannya tinggi loh ya. Saya tahu beberapa orang itu udah jadi direktur di suatu perusahaan, tapi mereka nggak mau pensiun ya. Bahkan setelah pensiun dia masih kerja, setelah pensiun dia cari hobi ya untuk diduitin atau bahkan cari bisnis, karena mereka juga merasa wah orang tua saya belum meninggal dunia, anak saya 2 kuliah di luar negeri dan biayanya tinggi. Akhirnya mereka nggak bisa pensiun, dan 68% jelas ya mengalami stres yang berkepanjangan karena endless loop of work yang harus mereka lakukan. Jadi teman-teman, hidup itu merupakan suatu stage. Mungkin kita masih merintis di bawah, kita merasa bahwa berat juga ya. Cuman jangan salah loh ya, orang yang di atas yang kelihatannya lebih enak hidupnya, itu juga punya struggle tertentu di hidup. Karena teman-teman harus tahu, standar hidup itu ketika kamu udah dapat tertentu, ya ini nggak bisa diturunin. Dan manusia itu nggak suka dengan yang namanya kehilangan. Ya, kehilangan status, kehilangan jabatan, kehilangan purchasing power, ya, kehilangan habit untuk spending. Karena once you get in the certain level of wealth, ya, kamu maunya di situ-situ terus. Kamu bahkan nggak mau turunin, kamu nggak mau substitusiin, bahkan kamu nggak mau kurangin, sedikit aja nggak mau. Kamu maunya lebih, ya. Jadi semua orang itu punya problem, ya. Entah itu lagi merintis, lagi sulit, ya, lagi meringis. Jadi semua orang juga punya problemnya sendiri. Dan kenapa? Ada generasi sandwich yang luar biasa gede di Indonesia. Ini ada 2 penyebab utama ya. Pertama, karena minimnya ya jaminan untuk lansia. Kita tahu di US itu dana pensiun udah mereka tabung semenjak mereka ini kerja di umur 20-an. Sehingga di sana memang budaya ya untuk menabung dana pensiun itu udah ada. Berbeda dengan di Indonesia ya. Di Indonesia pensiun itu tidak ya terlalu diperhatikan, dan akhirnya ketika mereka pensiun mereka benar-benar gak ada dana. Akhirnya minta anaknya dan anaknya harus memenuhi ya tanggung jawab tersebut. Dan itu yang menyebabkan ya ketidaksadaran mereka untuk menabung untuk hari pensiun dan menginvestasikan asetnya ke dalam paper asset atau ke dalam investasi yang lain, itu menyebabkan mereka tidak memiliki dana pensiun yang cukup hingga akhirnya mereka harus bergantung ke anak-anak mereka. Karena memang kita ini diproyeksikan ya 2040, 2045 itu menerima yang namanya bonus demografi, di mana banyak ya orang-orang yang di usia produktif itu memegang kendali. Cuman bonus demografi yang tidak didasari ya dengan fundamental berpikir yang kuat dan juga tidak dibekali juga dengan fasilitas yang memadai, itu bisa jadi beban demografi. Karena nyatanya generasi Z ya, milenial juga struggling dengan adanya keadaan yang memang sangat tidak menentu ya, dari sosial, dari politik ya, dari keadaan bisnis, keadaan makro, keadaan global, dan kita semua terjebak ya di dalam endless loop of pain ya kalau kita ngomong. Dan ya nggak apa-apa ya, kadang kita memang harus merasa kita sakit ya dan tersiksa untuk kita menyadari bahwa kita ini masih hidup. Karena kalau kita udah nggak ngerasa sakit ya, kita nggak ngerasa stres, kita nggak ngerasa pusing, itu mungkin kita udah mati mungkin ya. Jadi harus disyukuri ya keadaan yang ada. Ini juga studi ya di Jepang. Ini juga
budaya bakti ke orang tuanya sangat tinggi, ya wajar negara Asia, berbeda dengan US, oke. Dan ini unik ya di sana itu 29% orang di Jepang itu adalah lansia, ya. Jadi 30% ini mereka udah nggak bisa kerja. Dan uniknya ya di Jepang ini hanya 6% orang yang masuk di generasi sandwich, ya berbeda dengan sini. Karena apa? Karena di sana itu angka lahirnya itu rendah. Oke, ini yang menjadi hal yang unik ya. Jadi di sana itu rendah ya, bahkan pemerintah itu mendorong ya di Jepang itu untuk orang jadi lebih produktif ya, bukan tentang kerjanya tapi tentang bikin anaknya ya. Banyak orang yang terlalu egoistik ya, mereka self-centered, mereka sangat materialistis dan mereka nggak peduli ya dengan yang namanya anak, oke? Dan di sana juga ada ya budaya filial piety yang dinama Oya Koukou ya. Ini budaya untuk oke, saya harus menanggung ya kehidupan orang di sekitar saya. Jadi di mana-mana juga sama ya, meskipun kita tahu Jepang negara yang relatif lebih maju, tapi di sana juga sama ya, merasakan the same pain ya as us. Dan di US ya ternyata unik ya, mirip dengan Indonesia. Kalau kita ngomong di Indonesia juga relatif sama ya. Secara statistik di US 23% orang ini masuk ke dalam sandwich generation dan puncaknya di usia 40-an. Data yang sama juga kalau kita lihat ya, orang jadi milioner di US itu juga usia 40-an. Jadi di sana ketika mereka tambah kaya, ini bukan bebas juga ya akhirnya. Tapi ketika mereka tambah kaya mencapai status milioner, mereka juga terpukul ya dengan adanya beban ya untuk menanggung orang tua dan juga anak. Dan memang beban ekonomi ya yang besar di sana itu adalah biaya kuliah. Ya, jadi kalau teman-teman di sini merasa wah, katanya mahal sekali, tapi itu nothing comparable to US ya. Di US itu lebih mahal lagi. Dan itulah mengapa banyak yang di sana ya student loan, orang ini bahkan utang untuk dapat ijazah. Terus habis itu dia kerja untuk bayar utangnya ke kampus, dan itu adalah budaya yang dinormalisasi di sana ya. Lalu kita lihat ya di Korea, di sini juga tingkat kelahiran juga rendah ya, sama seperti Jepang, lansia meningkat juga. Dan sama juga ya, secara rata-rata generasi tengah ya ini menopang ya 2 orang tua dan juga 1 anak ya. Berbeda di Indonesia ya, berbeda dengan keadaan di Indonesia. Kalau di Korea ya rata-rata orang itu anaknya 1. Berbeda dengan di sini ya, di sini anaknya rata-rata 2. Dan usia pensiun rendah ya. Di sana orang di usia 55 ya, ini udah pensiun. Ya beda ya. Di sini orang saya tahu ya banyak yang di usia senja juga masih bekerja. Dan sama juga ya, di sana relatif pesimis kalau kita ngomong di Korea Selatan. 61% ya orang ini pesimis dengan masa pensiunnya. Mereka menganggap bahwa gak jelas ya ke depan ini seperti apa, hidupnya seperti apa, keadaan keluarganya seperti apa. Dan pesimisme itu memang juga banyak ya dirasakan oleh negara-negara di timur. Kalau kita ngomongin ya tekanan ekonomi ya, kita realistis juga dengan kebutuhan di hari ini ya. Kalau kita lihat ya simulasi keuangan generasi sandwich ya, meskipun ya kita dapat ya net income 10 juta sebulan, tapi dikurangin dengan biaya-biaya, kebutuhan ya, dana darurat, dan juga ya sisa hiburan dan tak terduga. Nah, ini endingnya pengeluaran kita sama juga ya, karena kalau kita masih rutin kirim orang tua di kampung ya, ini mungkin lebih dari 500.000 ya kalau kita ngomong ya. Dan biaya hidup orang tua ya bisa ya sampai setengah dari kita punya gaji ya, sehingga orang yang merasa di generasi sandwich ini merasa nggak bisa menabung ya, karena mereka dapat biaya setiap bulan 10 juta, setengahnya bisa ke orang tua ya, 30%-nya untuk anaknya ya sama istrinya, terus sisanya ya habis. Oke. Ini fakta yang memang terjadi ya. 85% secara data habis untuk kebutuhan keluarga multi generasi ya. Bayangkan kamu punya gaji 10 juta, hanya 1,5 jutanya untuk kamu ya, karena 8,5-nya ini untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan anak dan lain-lain ya. Terus 5% ya ini bisa ditabung. Ini jauh dari kata ideal ya, kita ngomong 10-20%, dan sisanya ya rentan biaya-biaya yang tidak terduga seperti penyakit. Lalu apa konsekuensinya adanya generasi sandwich ini? Ya pertama ada kelas nyupur ya, atau orang yang dari lumayan ya, menengah, terus karena standar hidup yang semakin tinggi, inflasi juga tinggi, harga barang-barang tinggi, gajinya tidak naik-naik, terus habis itu dia juga harus membiayai keluarganya
ya mereka dari orang biasa menjadi orang miskin. Ya, dan inilah hal yang harus diterima. Ini adalah fakta yang harus diperhatikan juga. Akhirnya mereka ekstra kerja. Ya, mereka ambil jam lembur, mereka ambil side job apapun, sampai mereka sakit, ya nggak menikmati hidup. Dan itu juga jadi flywheel yang kebalik juga. Ya, mereka merasa overwhelmed dengan keadaannya dan bebannya juga semakin bertambah. Bukan hanya beban finansial, cuman juga ya beban emosional. Dan ketika kamu ada di keadaan seperti ini, itu rasanya hidup tuh sangat amat berat ya. Jadi harus dipahami bahwa semua orang memang punya struggle-nya. Tapi dengan kita tahu dan memetakan problem di kehidupan kita, dengan beberapa ya tweak, dengan beberapa cheat code, ya, dengan beberapa pendekatan yang logis dan juga rasional, ada peluang ya kita bisa keluar ya dari belenggu ya keadaan yang hitam dan gelap ke dalam ujung yang cerah dan terang meskipun itu kecil. Nah, beberapa ahli juga sudah membahas yang mengenai keadaan generasi sandwich dan mereka juga mengkaji ya dari beberapa pos-pos ya kehidupan yang harus kita perhatikan. Ya pertama karena ekonomi keluarga ya, teori siklus hidup ya, atau Modigliani ya. Jadi di sini kita harus pahami nih bahwa memang nggak bisa ya generasi sandwich ini ditekan sampai benar-benar nol. Karena apa ya? Karena mungkin kalau bisa itu kebijakannya harus sangat bagus dan juga harus ada generasi yang saya ngomong mengalah ya, generasi yang harus dikorbankan. Karena kalau mereka ya menopang dua ya keadaan atau dua generasi sampai akhirnya generasi tersebut bisa lepas dari tanggung jawabnya dan tidak menurunkan lagi itu ke generasi selanjutnya, itu berarti ada satu generasi yang berkorban ya. Dan memang sayangnya kadang itu mungkin kita yang harus berkorban, tapi kita juga harus sadar ya kalau kita berkorban untuk sesuatu yang lebih baik dan hal itu tidak terulang lagi ya, karena orang kan bisa milih ya antara jadi hero atau villain. Dan saya mungkin akan tetap pilih ya jadi hero ya daripada saya menjadi victim mentality dan merasa bahwa nggak adil kalau saya ya. Mending saya ya udah saya ambil responsibility-nya ya, karena as a man you have your word dan kamu juga kadang harus menanggung. Dan kedua ya dari segi ya sosiologi beban gender ya, ini kadang memang kita merasa ya ini juga ya di beberapa keadaan. Ada orang yang memang udah berumah tangga ya, suami istri, mereka ini hidupnya kurang ya atau tidak berkecukupan. Tapi suami ini kadang merasa kasihan dengan istrinya. Mereka ingin meratukan istrinya, kamu nggak bisa kerja ya, mending saya aja meskipun kita pas-pasan. Jadi dia memiliki ya suatu ego dan juga suatu pandangan bahwa ya udah mending kita pas-pasan, cuman kamu tetap di rumah ya, kamu tetap jaga keluarga. Itu juga ada. Ada juga orang yang merasa bahwa ya kita nggak bisa ya kalau nggak kerja bareng. Ya nanti serumah bisa nggak makan, anak nggak sekolah. Akhirnya suami kerja dan merelakan ya istrinya untuk kerja. Itu juga ada ya keadaan yang seperti itu. Dan selanjutnya ya secara demografi yaitu menurunnya usia produktif. Ya kalau kita lihat tadi contohnya di Jepang udah lebih banyak orang tuanya, yang lahir baru tambah sedikit. Nah yang di tengah ini berat banget ya. Karena mereka harus menahan ya beban dari lansia, oke? Yang mana itu semakin lama juga semakin berat juga ya, biaya kesehatan dan lain sebagainya, apalagi kalau tidak dipenuhi dan juga tidak didukung dengan fasilitas yang memadai. Dan terakhir ya solusi kebijakannya itu adalah solusi meningkatkan ya jaminan sosial yang ada. Kalau jaminan sosial ini ditingkatkan, otomatis ada satu generasi ya yang terbantu, terutama masalah healthcare ya, masalah pendidikan, oke? Dan juga masalah fasilitas tentang jenjang karir. Ini memang harus diperhatikan. Dan gimana ya kita masuk ke bagian ketiga, cara lepas dari belenggu ini. Kita udah tahu ini sangat tidak enak. Kita tahu bahwa 1 dari 3 kita mengalaminya. Kita tahu bahwa ada generasi yang harus mengalah. Kalau kita juga nggak apa-apa. Cuman pertanyaan nih gimana nih ya. I know the situation is hard, but I'm gonna face it. Tapi gimana caranya saya bisa lepas dari belenggu ini? Pertama, atur keuangan ketat dan juga realistis. Kadang memang kita boleh bermimpi, tapi kita juga harus tahu kapan bermimpi dan dengan siapa kita harus bermimpi. Di sini kita harus mulai budgeting,
Kita harus tahu pengeluaran kita berapa banyak yang bisa disisihkan untuk keluarga, berapa banyak yang harus disisihkan untuk kita sendiri. Entah itu kita mau belajar, kita ambil kursus, kita mau kuliah, atau kita ambil ya experience apapun yang bisa meningkatkan skill set kita. Ya, jadi investasi leher ke atas itu adalah hal yang sangat diperlukan meskipun kita dalam keadaan yang memprihatinkan. Karena kalau kita tidak belajar, kita tidak berkembang, zamannya ini tambah sulit, bukannya kita keluar dari belenggu, tapi kita malah akan seperti katak ya dalam tempurung. Karena misalkan ya, kamu berinvestasi pada pendidikan, contohnya nonton video ini ya, setengah jam lebih, kamu dengerin. Kamu paling keluarin kuota, keluarin waktu sama energi buat konsentrasi. Tapi akhirnya kamu tahu juga kayak, oke, bahwa memang keadaan saya ini seperti ini, saya harus melakukan pencatatan keuangan, saya juga harus menyiapkan dana darurat, oke, saya harus membatasi berapa banyak untuk orang tua ya, dan untuk saya sendiri, ya ini adalah approach yang juga sangat realistis untuk dilakukan. Kedua, komunikasikan dengan keluarga. Saya tahu bebannya mungkin berat, tapi kalau kita tidak sendiri, kita punya kakak, kita punya adik, kita bisa rembukan. Ya, kita bisa ngomong bareng satu keluarga, situasinya ini seperti ini, misalkan. Orang tua kita butuh bantuan, ya kita bisa bagi bebannya. Keadaan saya seperti ini nih, ya saya harus meningkatkan kualitas diri saya harus mencari pasangan, saya harus mengembangkan bisnis. Bisa nggak kita bagi bebannya? Oke, ya biaya hidup ibu misalkan 5 juta setiap bulan, saya mampunya 2 juta nih, kakak 3 juta ya. Nanti misalkan adiknya kurangin ya jajannya dan lain sebagainya. Ini komunikasi terbuka yang jarang dilakukan karena banyak sekali orang dengan egonya tinggi ya. Mereka merasa bahwa sangat prideful. Orang tua aku aja lah yang biayain gitu. Kamu terserah, suka-suka hidupmu. Itu bukan sesuatu yang membuat masalah ini selesai. Ya, karena apa? Karena kamu itu pun juga harus berpikir tentang dirimu dulu. Kalau kamu mau advance lebih jauh. Ya, kalau kamu mau mengepakkan sayapmu, at least sayapnya kalau udah tumbuh dikit jangan dipotong. Karena gimana kamu mau terbang tinggi kalau sayapnya ini udah tumbuh dikit langsung dipotong. At least ya biarkan sayapmu ini tumbuh dulu. Untuk setidaknya nggak terbang, tapi bisa meloncat dulu. Kalau kamu udah bisa meloncat dulu, bebannya nggak berat, that's on you ya, bisa terbang lebih tinggi lagi, bisa melangkah lebih jauh lagi. Jadi komunikasi itu adalah inti dari kita menghindari yang namanya konflik yang berkepanjangan. Nah, selanjutnya manfaatkan program dan bantuan yang ada. Jangan jaim ya dengan BPJS, jangan jaim ketika dapat insurance, jangan jaim ya ketika harus ambil pelatihan dari tempat kamu bekerja, dari instansi kamu bekerja. Jangan jaim ya kalau dapat beasiswa gratis ya, trip 2 minggu dan lain sebagainya. Jangan jaim kalau kamu harus apply beasiswa karena kamu memang butuh itu. Ya, misalkan kamu mau oke, saya bisa nih ya ambil beasiswa ya di kuliah ini. Ya mending kamu ambil beasiswanya kalau itu bisa meringankan ya beban dari kamu punya ya keseluruhan keadaan keuangan itu harus dilakukan. Insurance juga sama ya. Kamu mending asuransikan ya keluarga supaya apa? Ya nanti kalau terjadi ya biaya tiba-tiba sakit dan lain sebagainya itu nggak terbebani secara gede ya. Akhirnya kamu bisa ya menggunakan berbagai fasilitas sosial yang ada untuk kamu bisa bertahan. Dan juga bertahan ketika situasinya jadi lebih sulit. Selanjutnya klise ya, tapi cari penghasilan tambahan. Kamu tetap harus bekerja, main income harus tetap jalan. Secondary income, ya passive income, kamu bisa lakuin hobimu apapun, kamu bisa gambar, kamu bisa kerjain AI, kamu bisa edit video, kamu bisa jadi influencer, kamu bisa jadi apapun untuk support main income kamu. Dan ketika kamu ada penghasilan tambahan, jangan dibuang-buang penghasilannya dan compoundingkan, yaitu belajar investasi. Dan setelah kamu bisa lewat tahap ini ya dan keadaan menjadi lebih membaik ya, ini kamu pasti akan bisa ya keluar dari situasi yang sulit ini. Dan terakhir, libatkan teknologi. Sekarang ada AI. Saya nggak setuju ya kalau AI itu bisa 100% menggantikan kita. Cuman orang yang nggak pakai AI ya ini yang mungkin bisa tergantikan. Jadi saya juga banyak utilize AI. Almost 80% ya di dalam pekerjaan saya sehari-hari. Saya selalu
gunakan AI ya untuk membantu saya utilize cara berpikir ya, konstruk mengerjakan sesuatu, juga decision making ya dalam investasi saya itu saya selalu menggunakan AI. Jadi libatkan teknologi ya, maksimalkan sebaik mungkin dan kita masuk ke kesimpulan. Memang berat teman-teman jadi generasi sandwich. Tapi kalau kita ngomong berat ya, kita dulu kalau terlahir di zaman prasejarah juga berat. Ya, kita harus lawan macan dulu ya untuk kasih keluarga kita makan. Sekarang mungkin lawannya nggak macan, sekarang mungkin belenggu ya, penjajahannya itu adalah rasa aman dan juga rasa nyaman yang sebenarnya itu semu. Nggak ada yang enak ya. Dan kalau kamu mikir generasi sandwich itu susah, ya 1 dari 3 kita itu juga generasi sandwich. Ada teman yang lain ya di seberang ruangan. Kalau ruangannya ini 6 orang ya, itu at least kamu punya 1 teman yang juga sama-sama generasi sandwich. Beban ini berat, cuman tidak untuk kamu pikul sendiri. Dan terus tingkatkan kualitas diri supaya kamu bisa keluar dari belenggu ini. Saya Khalil Masada, sampai berjumpa di video selanjutnya.